Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, bukan sore ya, tapi siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, kita jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Wilia, di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang, yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol Tomil 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Dan siang hari ini spesial, kita kedatangan dua narasumber, yang satu cantik banget, yang satunya ganteng luar biasa. Kita langsung saja sapa beliau berdua. Dan narasumber kita dari BMKG Rahadi Usman Ketapang, serta dari BPBD Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum Bapak Yunifar Purwantoro SSTPME. Waalaikumsalam Mbak Willy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak sehat ya Pak ya? Harus sehat, harus sehat. Sudah beberapa tahun beliau menjadi kepala pelaksana di BPBD Kabupaten Ketapang ini, dan hasilnya juga luar biasa ya. Berikutnya ada Mbak Safarina Salma Putri, STR Med ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mbak Salma aja ya. Iya. Kayaknya panggilan Salma ini cantik banget sih. Sesuai dengan orangnya, cantik banget. Oke. Pendengar dimanapun berada dan siapapun Anda yang saat ini menonton siaran kami, kita akan sama-sama mendengarkan informasi dari BMKG dan BPBD Kabupaten Ketapang. Saya ke Mbak Salma dulu ya Pak Yunifar ya. Silakan. Baik. Mbak Salma, sebelum kita ke pertanyaan yang hanya ada 5 ini yang sudah saya persiapkan, kita juga ingin kenalan nih dengan Mbak Salma. Mbak Salma sudah berapa lama di BMKG nih Mbak? Sebelumnya perkenalkan, saya Salma. Saya adalah seorang forecaster atau prakirawan dari Stasiun Meteorologi Rahadi Usman Ketapang. Saya sudah bertugas di BMKG Ketapang kurang lebih 3 tahun. Yeah. Sebelumnya di mana Mbak tugasnya Mbak? Sebelumnya di Ketapang. Tugas pertama di Ketapang. Oke. Jadi Mbak Salma ini masih sangat muda, itu artinya beliau ini ketika lulus kuliah karena sarjana terapan meteorologi ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi langsung ditugaskan di BMKG dan langsung bertugas di Ketapang. Mbak, ada rencana memang dari sebelum dari masih remaja hingga mendapatkan gelar STR Med ini, memang kepengennya di BMKG atau bagaimana nih? Dari kecil saya memang suka dengan sains. Dan waktu dihadapkan dengan pilihan kuliah, sebisa mungkin saya tetap mengambil mata kuliah mengenai sains, dan saya juga sangat suka terhadap atmosfer. Jadi tahu BMKG ini punya universitas sendiri, saya sangat excited banget untuk bisa masuk ke BMKG. Oke. Syaratnya apa nih Mbak bisa masuk ke Universitas BMKG ini, atau sekolah yang nantinya langsung bekerja menjadi seorang pegawai di BMKG? Syaratnya apa Mbak? Kalau dulu zaman saya itu syaratnya harus jurusannya IPA ya. Harus IPA ya jurusannya. Tapi kalau sekarang untuk yang tahun lalu itu bisa semua jurusan, jadi nggak harus IPA, IPS pun bisa, bahasa pun bisa. Nah, untuk yang tahun ini kurang tahu ya, belum tahu persyaratannya. Iya. Dan tahapan tesnya seperti apa Mbak Salma? Kalau zaman saya dulu tahapan tesnya itu ada 2 tahap tes tertulis. Kemudian setelah lolos tahap 1 dan 2 tes tertulis, ada tes wawancara, tes kesehatan, medical check up, dan tes kebugaran. Kalau tes kebugaran dulu saya lari 1,6 kilo. Wow. Jadi cepet-cepetan gitu sama teman-teman yang lain. Oke. Baik. Jadi tesnya ada 2 kali ya Mbak Salma ya. Dan masa belajarnya, masa perkuliahannya berapa tahun Mbak? Untuk masa belajarnya 4 tahun. Sama seperti S1 pada umumnya. Oke. Tapi kita gelarnya di 4 di sarjana terapan. Iya. Jadi lebih banyak
prakteknya daripada teorinya. Oke, baik Mbak Salma. Dan sudah 3 tahun lebih bertugas di Badan Meteorologi dan Klimatologi Rahayu Usman Ketapang. Gimana Mbak rasanya? Rasanya kayak gimana ya? Saya masih belum percaya sih kalau menjadi seorang forecaster gitu. Dulu memang saya impi-impikan itu. Oke. Kemudian waktu datang ke Ketapang ini, kabupatennya kan situasinya beda seperti di desa tempat tinggal saya, kemudian juga di tempat-tempat lain yang sudah saya pernah kunjungi. Dan pertama kalinya juga saya keluar dari Pulau Jawa karena saya aslinya Jawa. Saya juga excited banget. Dan pengalaman saya di sini itu cuacanya, patternnya agak berbeda ya di tempat di Pulau Jawa gitu. Jadi saya juga masih perlu belajar lebih banyak lagi. Oke. Baik Mbak Salma, tapi secara umum atau keseluruhan Mbak Salma enjoy banget tugas di Ketapang dan menikmatinya dengan senang hati ya Mbak ya. Baik. Mbak Salma, di BMKG Rahayu Usman ini ada berapa semua personalnya Mbak? Totalnya pegawainya ada 10 untuk yang pegawai PNS-nya, termasuk Bapak Kasmet. Kemudian kami juga dibantu 5 orang dari PPNPN, 2 orang diperbantukan di TU dan 3 orang di bagian keamanan. Oke, baik. Jadi total keseluruhannya ada 20-an lebih. 15. Iya, 15. Baik, Mbak Salma, kita langsung ke pertanyaan untuk BMKG Ketapang. Pendengar yang kemana-mana ya, kita simak sama-sama jawaban dari Mbak Salma terkait dengan BMKG ini. Kemudian sebelum ke pertanyaan lagi, tugas pokok dan fungsi dari BMKG ini apa Mbak Salma? Ya, untuk BMKG secara keseluruhan sendiri, jadi kami mempunyai tugas untuk memberikan informasi mengenai meteorologi atau cuaca, kemudian klimatologi atau iklim, dan geofisika. Oke. Nah, kalau untuk Stamet Rahayu Usman Ketapang sendiri, karena kami merupakan stasiun meteorologi penerbangan, jadi kami difokuskan untuk memberikan informasi cuaca untuk keperluan penerbangan. Baik. Tapi kami juga memberikan informasi kepada masyarakat seperti perakiraan cuaca harian untuk Kabupaten Ketapang, informasi gelombang, informasi pasang surut dan lain-lain. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Mbak Salma, kondisi cuaca saat ini seperti apa dan apakah potensi bencana hidrometeorologinya serta sampai kapan potensinya terjadi dan kewaspadaan kita semuanya harusnya seperti apa? Silakan Mbak Salma. Ya. Jadi berdasarkan analisis dinamika atmosfer yang dikeluarkan oleh BMKG, wilayah Kalimantan Barat utamanya di Ketapang ini sampai nanti akhir Januari 2025 masih akan terjadi peningkatan curah hujan. Yeah. Hal ini dikarenakan adanya fenomena La Nina, tapi dalam kategori lemah yang mempunyai potensi untuk meningkatkan awan-awan hujan di daerah Indonesia dan khususnya di Ketapang. Oke. Nah, untuk intensitas curah hujannya sampai nanti Januari 2025 itu di wilayah Ketapang berkisar antara 75 hingga 200 mm per 10 hari. Jadi masyarakat masih diharapkan waspada akan dampak curah hujan yang tinggi seperti ada bencana banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, daerah mana saja nih Mbak Salma yang sangat besar memiliki potensi terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut Mbak? Ya, jadi berdasarkan dari perakiraan yang sebelumnya saya sebutkan tadi, ada beberapa daerah di Ketapang yang berpotensi terjadi banjir, tapi dengan kategori rendah. Jadi antaranya adalah Kecamatan Air Upas, Hulu Sungai, Manis Mata, Matan Hilir Selatan, Muara Pawan, Nangatayap, Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sungai Melayu Rayak, dan Tumbang Titi. Oke. Banyak banget ya kecamatan. Iya. Jatah Pawan tidak termasuk. Iya. Ya. Baik. Nah,
apa saja yang sudah BMKG lakukan untuk mensosialisasikan keadaan cuaca atau perubahan iklim pada setiap harinya nih Mbak, selain tentunya menggunakan sosial media? Ya. Tentunya kami menggunakan sosial media untuk menyebarluaskan informasi cuaca, dan kami juga setiap bulannya kami menerbitkan buletin cuaca, di mana di dalam buletin cuaca itu ada isinya ada analisis cuaca di bulan sebelumnya, dan prospek cuaca atau perakiraan cuaca di 3 bulan ke depan. Jadi masyarakat yang ingin mengantisipasi akan adanya bencana hidrometeorologi bisa mengakses buletin kami. Juga masyarakat bisa berkunjung ke akun sosial medianya BMKG. BMKG punya akun Instagram, ada juga Facebook, kemudian TikTok juga ada Mbak ya? TikTok tidak ada. Kemudian BMKG juga sudah bekerja sama dengan Radio Kabupaten Ketapang sejak beberapa tahun yang lalu. Baik Mbak Salma, cara masyarakat mendapatkan informasi cuaca dari BMKG ini sudah kita ketahui tadi. Selain itu apalagi Mbak mungkin berkunjung kemana gitu untuk bersosialisasi atau mensosialisasikan cuaca ini pada masyarakat? Selain dari media sosial, masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor kami yang berada di Jalan Patimura nomor 11, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, atau bisa menghubungi nomor WA operasional di 081 157 87121. Itu saja. Baik, yang terakhir Mbak Salma, himbauan untuk masyarakat maupun instansi yang terkait agar dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi tersebut seperti apa Mbak? Untuk masyarakat, kami selalu menghimbau untuk tetap update informasi cuaca dari sumber terpercaya, dari website dan media sosial resmi milik BMKG, dan kepada instansi untuk kami sudah mengirimkan informasi cuaca setiap hari ke grup-grup WA yang di dalamnya itu ada dari BPBD, bahkan ada yang dari camat, kelurahan sampai kepala desa. Nah, dimohon kepada instansi-instansi tersebut untuk bisa lebih menyebarluaskan informasi yang sudah kami sampaikan. Baik, Mbak Salma, terima kasih banyak. Nanti di akhir kita akan bertanya lagi untuk pendapat Mbak Salma terkait dengan kegiatan kita pada siang hari. Kita langsung saja ke Bapak yang super duper ini ya. Pak Yunifar Purwantoro SSTP MM ini adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang. Bapak sudah berapa tahun di BPBD Pak? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun Iya. Pak ya. Kalau lama 30 tahun ya Pak ya. Baik ya. Gimana Pak rasanya? Ini BPBD ini tuh tantangannya berat loh Pak. Menangani bencana, tiba-tiba ditelepon ada ini ada itu dan lain sebagainya. Gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan. Iya, yang jelas ya pertama-tama kaget juga ya. Iya. Karena di BPBD itu harinya selalu Senin, jamnya selalu jam 7 pagi. Iya. Dan kalender kami tidak ada kalender yang berwarna merah. Jadi apapun kita selalu standby. Makanya kalau mungkin Mbak lewat-lewat itu kan, kapanpun kesempatan apapun kantor kami selalu terbuka. Berikut juga dengan akses yang gampang diperoleh oleh masyarakat, kita selalu ada petugas yang berjaga dalam rangka fungsi percepatan penanganan situasi darurat ya. Jadi BPBD, tugas pokok dan fungsi BPBD ini Ya Pak Yunifar, sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi apapun bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti sekarang ini, faktor non alam, sosial, serta semenjak bergabungnya kawan-kawan di Damkar, ya jadi banyak yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Jadi kami satu keluaran, intinya
tidak ada damkar, tidak ada BPBD. Intinya kita melayani masyarakat. Jadi sifatnya pengaduan kita layani. Yang menjadi tupoksi kami, terutama ya apalagi kalau ada berita tentang kebakaran, terus ada yang binatang buas masuk ke rumah. Inti yang menyebabkan situasi darurat, bahkan Bu Ibu tuh hati-hati kalau pakai cincin. Nggak bisa dibuka juga datang ke kita gitu. Pohon tumbang dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah sementara ini kawan-kawan menikmati saja sepertinya apa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepada kami. Personil sekarang sampai saat ini berapa Pak? Alhamdulillah sampai sekarang saya didukung oleh kekuatan lebih kurang 100 orang. Semulanya Pak Bupati ingin menempatkan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti yang tadi Mbak katakan dari BMKG ini kan, cuma karena ada keterbatasan regulasi, jadi komunikasi lebih intens saja. Jika misalnya ketika kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan BMKG, selanjutnya mungkin dengan grup camat kami meneruskan, dengan grup OPD kami meneruskan. Jadi seperti aja upaya-upaya yang kita lakukan. Dan jika memungkinkan, seperti misalnya karhutlah, kita mendahului dengan kegiatan patroli. Karena upaya yang kita lakukan, jadi kami bicara kita, artinya bencana ini bukan hanya menjadi tugas dan fungsi BPBD. Ya, kami selaku BPBD memerankan fungsi pengendali. Kan di dalam juga itu anggota kami termasuk kawan-kawan dari BMKG juga. Karena informasi awal perkiraan, ya kira-kira kemungkinan yang akan terjadi, ini kan kawan-kawan BMKG nih yang paling fasih nih, yang paling hafal. Walaupun ada kata perkiraan Mbak ya, bukan pasti, karena pasti itu hanya milik Tuhan. Betul. Nah, jadi kita alhamdulillah dengan kerjasama kita, ada kawan-kawan dari TNI Polri, dari Manggala, dari desa, dari masyarakat dari juga, Polmas yang dibentuk. Untuk tahun 2023 Kabupaten Ketapang itu kalau untuk bencana karhutlah, karena bencana itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Kalau seperti karhutlah, jika kesadaran semua elemen ada, insya Allah itu bisa dikendalikan. Ini dapat dibuktikan di tahun 2023 kita bisa mengendalikan luasan. Itu sampai dengan 70%, 60%. 60%. Iya, jadi luasan yang terbakar dibandingkan dengan tahun 2019. Ini prestasi luar biasa tentunya untuk kita semua. Bukan BPBD, tapi kita semua. Kita semua. Iya. Baik. Karena kesiapsiagaan dari berbagai kalangan. Berarti BPBD Ketapang sudah terus mendapatkan informasi terkait cuaca dari BMKG selama ini, Pak? Alhamdulillah. Per hari itu mau 3-4 kali itu mungkin. Setiap ada pergeseran perubahan, juga pasti kita diinfokan melalui grup yang tadi disampaikan. Ada grup banjir, ada grup karhutlah. Jadi BMKG beserta BPBD kita masuk ke dalam grup itu. Grup banjir dan grup karhutlah. Luar biasa. Bolehlah kita dimasukkan ke grup banjir dan karhutlah? Kalau dengan senang hati mau main ke lapang, mau live mungkin. Boleh Pak. Bisa saya mau banget ini. Mau banget. Nanti saya masukin. Baik. Jadi ternyata seru juga ya di BPBD nih Pak Yunifar ya. Gimana Pak? Seru nggak? Ada serunya, ada dukanya. Namanya bekerja kita bohong lah ya, kalau seru-seruan aja. Terkadang cerita setelah itu. Jadi kepuasan kami, misalnya ketika bisa menyampaikan logistik tepat waktu. Tapi derita kami ketika kami harus terhambat oleh misalnya jalan rusak dan sebagainya. Kepuasan kami ketika api cepat kami padamkan, cepat kami kendalikan. Tapi duka kami ketika api susah dikendalikan, bahkan ada korban. Nah itu aja. Jadi ada suka dukanya. Yang jelas kami selalu menyampaikan dengan kawan-kawan di kantor. Intinya laksanakan kegiatan dengan keikhlasan saja. Insya Allah Tuhan berserta kita. Itu aja. Baik. Nah, manfaat update informasi cuaca dalam mendukung kegiatan BPBD ini sangat-sangat bagaimana Pak? Tentunya sangat besar. Seperti sekarang kita lihat di atas ya, di BNPB. Saya membaca di grup kami Kalak Nasional itu. Jadi di pusat juga mengadakan kegiatan yang bersumber data dari BMKG. Contoh sekarang hujan buatan untuk mengurai. Ya, itu salah satu upaya
jangan sampai hujan itu terjadi di satu titik saja. Seperti sekarang kami sudah dapat peringatan dini kemarin dari pusat bahwasanya di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang di pesisir pantai ini kan banjir rob ya, Mbak ya. Nah, jadi masih hari ini juga banjir sampai ini, 18, 13 sampai 18. Jadi saya rasa makanya saya sampaikan tadi informasi awal karena di BPBD itu kan ada namanya mitigasi dan rencana kontingensi. Jadi dengan adanya informasi awal yang disampaikan oleh kawan-kawan BMKG tentunya ini sangat bermanfaat. Ya walaupun perkiraan mudah-mudahan tidak terjadi kan seperti itu ya, kan tapi kalaupun terjadi kita sudah siap. Sedia payung sebelum hujan. Baik Pak, dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti saat ini, apa yang sudah dilakukan oleh BPBD dalam mengantisipasi dampak yang terjadi nih Pak? Apakah peralatan-peralatan yang saat ini tersedia cukup memadai selain tentunya SDM-nya Pak? Yang jelas kalau bicara memadai, saya rasa seluruh kabupaten, kota, provinsi, bahkan departemen itu pasti kurang. Saya yakin. Tapi bagaimana cara kita meminimalkan menjadi yang maksimal? Nah, jadi keterbatasan menjadi kekuatan. Jadi upaya-upaya kita lakukan. Ya, sebelum ini juga kami ada program namanya BPBD Masuk Sekolah. Nah, jadi kami sentuh sudah mulai pantai, sudah kita sentuh karena penegasan kita di potensi di Karhutlah. Nah, kalau nanti ke depannya tahun ini mungkin kita ke perhuluan karena nanti mungkin yang mau kita edukasi berkenaan dengan kearifan lokal, pembukaan lahan serta potensi banjir. Karena hampir rata di daerah perhuluan apa yang disampaikan Mbak tadi dari BMKG, ya potensi untuk banjir itu sangat-sangat signifikan. Bahkan daerah kecamatan yang belum pernah sama sekali di tahun lalu juga merasakan gitu ya banjir. Jadi upaya kita sudah informasi awal melalui website kita, dari FB kita, Twitter dari kita, sosial media, sosmed kita, alhamdulillah. Bahkan pengikut kita itu udah di atas 34.000 sekian. Artinya masyarakat sangat butuh dengan info ini. Walaupun terkadang juga kami menghimbau kepada masyarakat, ada oknum yang degil ini. Suka memberikan informasi yang nggak betul gitu kan. Jadi ya kami juga mengharap kepada masyarakat demi kepentingan kita semua, karena nyawa manusia adalah hukum tertinggi bagi kami. Tolong kalau ada informasi yang sebenar-benarnya, karena insya Allah saya katakan tadi di awal, jangankan pagi hari atau siang hari, malam pun kalau memang menurut kaji cepat kami, jadi kami ada tim kaji cepat harus turun, yang sudah kita lakukan biasa itu jam 12 malam ke lapangan biasa. Pak, tadi ada yang menyebut segede tudung saja. Apa tadi Pak? Lupa saya. Tawon. Nah, tuh ya pemirsa, masyarakat Kabupaten Ketapang, bahkan BPBD ini dipanggil oleh masyarakat untuk memusnahkan sarang tawon yang kadang bersarang di pohon di depan rumah mereka, atau bahkan di dalam rumah juga ada ya Pak ada di dek rumah dan lain sebagainya. Bahkan binatang melata ada yang naik ke dalam rumah dan lain sebagainya. Ini BPBD ini multi talenta gitu ya. Baik, luar biasa ini. Oke Pak Yunifar, wilayah mana saja yang biasa mengalami bencana hidrometeorologi pada musim penghujan seperti halnya saat sekarang ini Pak? Selama 5 tahun nih pasti udah tahu. Tapi untuk di tahun kemarin 2025 itu wilayah utara, jadi ada zona 2. Utara dan selatan. Nah, kalau utara itu biasanya di cut off-nya sampai Tayap ya, Mbak ya. Nah, sisanya ke sini sampai Manis Mata itu selatan. Nah, kecenderungan itu kalau di selatan iklimnya itu iklim Jawa. Biasanya ini kata kawan-kawan BMKG juga nih. Nah, kemarin itu yang sempat kita bantukan itu ada Kecamatan Simpang Hulu, Simpang 21 Desa, Laur yang agak banyak, Hulu Sungai, dan sedikit kecamatan yang ada, desa yang ada di Kecamatan Tayap. Alhamdulillah untuk daerah selatan seperti yang biasa langganan Jelai, Manis Mata,
Bahkan Maros sempat kemarin sedikit, satu atau dua desa. Padahal di sana agak bukit ya Pak ya? Iya, tidak, tapi banyak lembah. Oke. Ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah mereka tidak kompak, jadi kecenderungan masih bisa kita kendalikan dalam segi bantuan dan jika diperlukan evakuasi. Ya mudah-mudahan kedepannya ya walaupun alam tidak bisa diprediksi ya seperti itu. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir Pak Yunifar, selama 5 tahun bertugas di BPBD Kabupaten Ketapang, bencana terberat dan termiris yang pernah ditangani apa Pak? Bicara berat, namanya bencana pasti berat. Iya. Kenapa dikatakan berat? Karena menyebabkan situasi darurat. Nah, apalagi kalau sampai kita menetapkan status darurat itu Mbak, itu bukan tanggap darurat. Tanggap darurat. Ya, jadi semua elemen pasti turun, pembiayaan juga turun, dan itu semestinya kita hindari. Nah, dan itu juga tahapan itu tidak gampang. Jadi Forkopimda harus rapat dulu, kawan per BMKG harus juga memberikan analisa ke depan. Jadi pernah menurut kami lumayan yang tahun 2023 itu ada karhutlah di wilayah selatan. Itu dalam 2 hari itu sampai kami siagakan 8 unit mobil ambulan dari RSUD Agus Jam, dari Dinkes, juga dibantu oleh ambulan-ambulan desa serta puskesmas setempat. Itu untuk bicara karhutlahnya. Bahkan unit kita ada yang patah tuh satu itu kan, sampai patah. Anggota saya ada 3-4 orang yang sampai hari ini masih rawat jalan karena paru-parunya itu kehisap oleh asap yang kuning ke pekat-pekatan itu. Nah seperti itu. Dan itu sangat berbahaya Pak ya? Iya, sangat. Itu kalau nggak cepat ya bisa lain mungkin amit-amit ya. Selanjutnya pernah terjadi banjir di tahun sebelumnya. Itu sampai di Jelai itu sampai lewat pintu. Nah itu juga 2 meter lah itu. Lebih dari 2 meter. Ada yang 3 meter. Dan dukanya yang saya katakan tadi, normalnya itu kalau ke Jelai itu kan kita tempuh 6-7 jam. Ya itu kita karena amblas dan sebagainya hampir di atas 12 jam. Nah, jadi dukanya seperti itu. Tapi kalau semangat, insya Allah tetap semangat terus lah. 55 kekuatannya. Oke, luar biasa ya. Jadi di tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Baik, Pak, yang terakhir apakah ada beberapa himbauan nih dari BPBD Ketapang untuk seluruh masyarakat, kemudian pemerintah terkait apa yang harus dilakukan agar dapat meminimalkan atau bahkan meniadakan dampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi? Kalau bencananya sendiri kan kita tidak bisa menghindari. Silakan. Yang jelas kami selaku wakil pemerintah yang membidangi masalah kebencanaan, waspada untuk daerah-daerah yang berpotensi kalau hujan kita kan nggak mendadak nih. Yang khawatirnya kita kan pohon tumbang karena disertai juga angin kencang. Kayak 2 minggu yang lalu itu kan 5 sekaligus terjadi pohon tumbang di belakang Pemda, di Pawan 5 di Sukabangun, dan ada 2 di area pemukiman masyarakat. Jika masyarakat misalnya melihat ada pohon-pohon di sekitar rumahnya yang sudah mulai condong, kecenderungan untuk tumbang, kalau di dalam lingkungan pagar, zona rumah, itu mungkin bisa menghubungi kami, dan itu gratis kalau mau ditebang. Adapun kalau yang berada di pinggir jalan, silakan berkoordinasi dengan kawan-kawan di Dinas Perkim LH. Jadi saya rasa secara sosmed juga kita sudah menghimbau terus, di depan kantor juga kita pasang baliho gede sudah menghimbau. Tinggal sekarang kepedulian masyarakat. Ingat, segala urusan yang berkenaan dengan tupoksi kami di BPBD itu gratis. Jadi laporkan saja kapanpun, tapi jangan hoak ya, jangan ngeprank. Insya Allah kita tindak lanjut. Saya rasa BMKG juga sama lah. Hari gini nggak ada lagi ya Mbak ya, yang bayar-bayar semua gratis, aman. Baik.
Baik Pak Yunifat, terima kasih banyak untuk informasinya dan kita pendengar masyarakat Kabupaten Ketapang lebih tahu banyak nih betapa luar biasanya tugas dari BPBD Kabupaten Ketapang dalam membantu masyarakat dalam hal penanggulangan bencana ini. Nah, pesan dari BMKG nih apa nih Mbak Salma terkait dengan kegiatan kita hari ini? Silakan Mbak Salma. Pesan saya untuk masyarakat, tidak bosan-bosannya kami menghimbau masyarakat untuk selalu mengupdate informasi cuaca. Dan dengan update informasi cuaca itu berarti kita bisa menyiapkan segala sesuatu yang jika nanti kemungkinan ada bencana hidrometeorologi, jadi lebih update, akan lebih siap seperti itu. Oke. Seperti tadi saya katakan, sedia payung sebelum hujan ya Mbak Salma ya. Iya. Baik, Mbak Salma terima kasih banyak, Pak Yunifat juga terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan, walaupun tidak di studio dimanapun, siap. Karena saya lebih sering wawancara beliau ini di lapangan ya Pak ya, biasa di pinggir jalan, di expo, pas di pelantikan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tidur aja. Ya enggak lah. Jangan sampai lagi tidur di wawancara itu bahaya itu ngigau nanti. Baik, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang tercinta, demikian tadi informasi luar biasa dari BMKG Rahadi Usman, kemudian dari BPBD Kabupaten Ketapang. Kami berharap informasi ini sangat berguna, bermanfaat untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, informasi terkait dengan cuaca dan kebencanaan ini silahkan langsung bisa menghubungi kontak yang nanti kami sertakan di tayangan sosial media kami juga, dan bisa juga berkunjung ke sosial medianya BMKG dan BPBD Kabupaten Ketapang. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Penanggung jawab siaran radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Bapak Doni Andriawan SSTP ME, dan pengarah acara Kepala Bidang Komunikasi Publik Ibu Dr. Gigi Basaria Raja Guguk MSOS, dan saya Wilia serta teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat siang, sampai jumpa, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.